Hai Sobat Sehat, jumpa dengan saya Dr. Luki di acara Sonjo Mbah Raji. Kali ini kita kedatangan lagi tamu yang kemarin datang. Kita undang lagi sekali lagi di studio channel Mbah Raji Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten. Kali ini kita kedatangan lagi Dr. Arif. Beliau adalah dokter spesialis anak. Hai dok, apa kabar? Baik dok. Baik ya, sehat dok? Alhamdulillah. Iya, ketemu lagi ya. Kapan kita terakhir ketemu waktu itu? Beberapa hari yang lalu. Ya, jadi gini dok, kemarin kan kita banyak ngobrolin tentang vaksin ya dok ya, sama imunisasi ya. Mungkin bagi para pirsawan yang kali ini baru saja bergabung dengan channel Sonjo bareng Mbah Raji, mungkin agak perlu tahu ya siapa sih narasumber kita pada kesempatan kali ini. Monggo dok, silahkan memperkenalkan diri kembali. Ya. Perkenalkan saya nama lengkapnya Dr. Arif Handiarsa, MSc spesialis anak. Saya bergabung di Rumah Sakit Suraji sejak Oktober 2016 sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahunan ya. Baik. Saya bekerja di Poli Anak, Bangsal, Picu, dan Kamar Bayi. Oh iya. Terima kasih. Baik. Berarti layanan sehari-hari seputar anak-anak dan bayi pasti ya dok ya? Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Oh iya ya, kalau WHO kan sekarang batasan anak itu 0 sampai 18 tahun ya. Kalau di buku-buku vaksin mungkin 0 sampai 18 bulan itu perihal vaksinnya ya. Tapi kalau anak-anak coveragenya lebih luas intervalnya ya. Oke. Gini dok, kemarin kan kita ngobrolin tentang vaksinasi tuh. Salah satunya ada vaksin yang namanya Pentabio, ya kan? Penta itu kan sebenarnya maksudnya 5 ya dok ya. Kalau misalnya orang-orang yang pengen ngerti apa sih Pentabio, penyakit-penyakit apa sih yang bisa dicegah melalui vaksin Pentabio tersebut? Ya, memang vaksin Pentabio itu diperkenalkan 2004 ya. Kemarin saya revisi ya, bukan 2014 sehingga isinya kan Penta, namanya kan Penta. Jadi Penta itu 5, isinya ada difteri, kemudian ada pertusis, ada tetanus, jadi dinamakan sebagai DPT. Kemudian ada hepatitis B, dan tambahan baru, kalau dulu namanya DPT combo yang isinya 4 ya, sekarang namanya Penta ditambah dengan HIV, jadi hemophilus influenza tipe B, sehingga 5 tadi otomatis sesuai namanya mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIV. HIV ya. Okay. HIV itu komponennya virus juga dok, artinya viral infection. Ya, itu virus ya. Mungkin nggak atau sama nggak ketika anak-anak yang dulunya nggak dapat HIV sekarang digantikan sama vaksin-vaksin anti influenza yang tersedia? Ya, karena isinya kan berbeda ya. Kalau vaksin influenza virusnya jenisnya beda, influenza. Nanti kalau ada yang baru COVID ya virusnya virus COVID ya, jadi berbeda peruntukannya. Saat ini kita lagi nunggu kedatangan vaksin anti COVID ya. Moga-moga bisa jadi pencegahan untuk mengatasi pandemi pada. Amin, itu salah satu harapan kita. Masalah dunia saat ini ya dok ya. Oke. Dok, kalau sehari-hari di mana di poliklinik ya dok ya, di poli rawat jalan atau mungkin di unit pelayanan vaksinasi di rumah sakit kita ini gimana dok? Artinya kunjungan pasien gimana? Aman atau masih untuk tinggi, jumlah ya? Kalau untuk jumlah otomatis ya, semenjak pandemi COVID ini sejak bulan Maret jadi April sampai dengan sekarang itu ya mengalami penurunan yang drastis ya. Sebenarnya tidak hanya di Suraji, di beberapa rumah sakit daerah sekitar, kemudian swasta kan saya bekerja di luar juga ya, kita mengalami dampaknya. Jadi penurunan tidak hanya di rawat jalan, juga di rawat inap ya, bahkan IGD sekalipun, karena masyarakat kan berpikiran kalau ke rumah sakit berisiko untuk terkena COVID ya. Terpapar. Oke. Ya, terus kalau misalnya di tempat kita sendiri dok, di rumah sakit Suraji ini ya, rumah sakit Suraji Tirtonegoro Klaten ini, orang-orang atau masyarakat yang biasanya mengakses layanan vaksinasi maupun poli rawat jalan itu layanannya terpisah atau jadi satu? Ya, kalau untuk layanan, jadi kita poli anak itu ada 2, jadi ada poli anak, ada 3 untuk sekarang ini, poli anak, poli neonatologi, dan poli tumbuh kembang. Dimana kalau untuk pelayanan vaksinasi itu jadi satu dengan pelayanan poli tumbuh kembang anak, sehingga di poli tumbuh kembang anak itu tidak hanya melayani pasien yang gangguan tumbuh kembang, dia juga melayani catch-up atau pelayanan imunisasi, sehingga dipisah ya. Seperti itu. Terus kaitannya dengan tadi dokter katakan bahwa banyak masyarakat
akses ke rumah sakit menurun, nggak melulu di rumah sakit atau instansi layanan kesehatan pemerintah, di swasta juga ya dok ya. Terus kalau yang anak-anak sekolah gimana tuh dok? Nah, itu ada dulu kan ada namanya apa tuh? Bias ya. Bias imunisasi kan, anak sekolah. Untuk sebenarnya pengetahuan, bias itu memang penting karena untuk catch up yang di usia sekolah ya. Jadi diberikan sejak usia SD itu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 nanti kan dapatnya 2 ya, DT dan campak, kemudian kelas 2 DT lagi, kemudian kelas 3 DT. Ada di beberapa daerah ya, yaitu Jakarta itu mendapatkan human papillomavirus ya, HPV ya. Kemudian sangat disayangkan ya kalau selama pandemi ini kan menurut rekomendasi dari dokter anak dan Kementerian Pendidikan sehingga untuk melarang anak untuk beraktivitas di sekolah sehingga secara daring, sehingga otomatis kegiatan imunisasi program bias ini tertunda. Ini yang belum kita bicarakan karena terakhir kita rekomendasi itu kita memfokuskan di 18 bulan pertama ya. Tapi untuk anak sekolah belum kita sepertinya belum ada pembahasan khusus seperti itu. Biasanya apa sih dok yang dikasih pada anak-anak sekolah itu? Semua anak kelas 1 sampai kelas 6 dapat semua? Kalau untuk khusus yang berlaku di seluruh Indonesia ini, yang bias kelas 1, kelas 2, 3 itu sudah masuk program sesuai dengan rekomendasi Kemenkes ya. Jadi kelas 1 tadi yang saya sebutkan bulan Agustus mendapatkan campak untuk kelas 1, kemudian kelas 1 bulan November mendapatkan D besar T besar DT, kemudian dilanjutkan kelas 2 mendapatkan D kecil T besar DT juga namanya, kemudian kelas 3 terakhir mendapatkan DT lagi. Tapi untuk beberapa ada daerah itu yang mendapatkan tambahan vaksin HPV gratis. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa vaksin HPV ini kan sebenarnya belum digunakan secara luas ya karena masih bayar ya, belum masuk program pemerintah. Dananya juga banyak besar ya, termasuk seperti PCV yang seperti sebelumnya kita pernah bahas. Iya, pneumokokus juga itu ya dok ya. Terus kalau misalnya nanti nih dok, ternyata misalnya nih pemerintah belum bisa melaksanakan pendidikan secara offline ya, artinya anak-anak datang ke sekolah, kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar rutin seperti biasanya tidak terlaksana, otomatis bias pun mungkin juga akan tertunda ya. Kira-kira dokter kebayang nggak alternatifnya apa nanti? Artinya atau apa masyarakat bisa langsung datang ke layanan kesehatan yang primer di puskesmas atau di rumah sakit? Ya mungkin ada alternatif seperti pemeriksaan ini ya, kesehatan COVID ya, bebas COVID dengan pemeriksaan drive-thru seperti yang sudah ada di kita. Mungkin bisa diadopsi itu drive-thru ya, tapi untuk drive-thru itu sendiri ya harus memastikan bahwa kondisi anaknya juga nanti harus sehat ya, sehingga menurut saya dengan drive itu sendiri bisa memudahkan dan mengamankan hati para orang tua yang khawatir ya untuk membawa anaknya ke rumah sakit, karena nanti bisa akan dilakukan tindakan tersebut di dalam kendaraan, khususnya misalnya mobil gitu ya. Kalau untuk kendaraan motor mungkin belum bisa. Jadi drive thru seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya itu kalau untuk anak-anak yang agak gede mungkin nggak masalah ya dok ya, drive-thru ya. Sekarang kalau anak bayi itu dok gimana dok? Kalau misalkan mau datang ke rumah sakit, itu mereka perlu pakai masker nggak sih? Kebayang kan bayi kecil itu pakai masker apa nggak? Pengap gitu ya. Sementara ini kan direkomendasikan seluruh masyarakat tidak hanya medis menggunakan masker, tapi untuk petugas bukan medis dia menggunakan masker kain. Tetapi khusus untuk anak di bawah 2 tahun itu tidak disarankan untuk menggunakan masker karena akan menimbulkan sesak napas ya, bisa berhenti napas sehingga mungkin bisa menggunakan, kalau orang tua khawatir facial ya. Ya, kemudian orang tuanya juga tetap menggunakan masker ya, seperti itu. Kalau orang tuanya pasti wajib pakai masker dan pasti. Syukur-syukur mereka juga pakai facial juga kan ya. Nah, terus gini dok, kalau misalnya tadi dokter katakan bahwa anak-anak itu imunisasinya di poli tubuh kembang, otomatis kan di poli tubuh kembang juga mereka akan diukur lingkar kepala, mungkin lingkar lengan, apa sih ini lingkar kepala, lingkar lengan, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, 3 itu biasanya. 3 itu aja ya. 3 itu. Tinggi badan, berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Lingkar lengan nggak ada. Itu, ya? Lingkar lengan nggak ada. Lingkar lengan biasanya kita lakukan kalau anaknya misalnya dengan obesitas dengan organomegali, ada pembesaran organ atau dia ada kelainan ada amputasi dan lain sebagainya yang menyebabkan dia tidak bisa dihitung status gizinya menggunakan berat badan menurut panjang badan seperti itu. Misalnya pasien-pasien kanker, pasien-pasien thalassemia seperti itu.
Jadi lengan-lengan atas itu penting untuk mendeteksi kelainan gizinya seperti itu. Oke, iya. Terus kalau nanti misalnya layanan drive-thru-nya jalan, mungkin nggak itu dilakukan? Agak susah kayaknya ya. Karena kalau memang pelayanan imunisasi kan berbeda dengan ini ya, pemeriksaan kelainan tubuh kembang. Karena kalau imunisasi itu bisa dilakukan dengan cepat. Tetapi kalau untuk pemeriksaan tubuh kembang itu butuh waktu yang panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cepat. Karena nanti akan menimbulkan bias ya, kekurangan data nanti seperti itu. Berarti untuk misalnya ibu-ibu atau mama-mama muda yang lagi galau nih, ini anak saya tumbuh kembangnya bagus nggak ya? Tetap dia harus mengakses poli ya. Harus datang ke dokter, ketemu, cerita, wawancara, keluhannya apa, yang dirasakan tidak enak, tidak baik apa, baru dokter bisa menilai gitu ya. Sebenarnya sudah ada aplikasi Primaku ya dari DAI, dan disarankan memang diharapkan bisa diinstal ya dengan Android ya. Jadi bisa diinstal dari Play Store, dan itu juga akan terisi catatan-catatan imunisasinya, tumbuh kembangnya. Jadi itu dengan cara seperti itu bisa mempersingkat waktu kunjungan juga seperti itu, untuk membantu dokter anak untuk mengambil kira-kira ini permasalahannya apa seperti itu. Primaku ya. Primaku di Google Play Store. Sudah lama tuh dok. Sudah lama ya. Saya kok baru dengar juga. Kalau yang untuk dokter anaknya ada, kalau yang untuk orang awamnya juga pasien juga ada ya dok ya. Iya. Di Sulawesi sendiri terobosan untuk pelayanan vaksin di era pandemi ini apa dok? Udah dilakukan belum? Atau dokter udah coba-coba apa? Sepertinya belum, tapi rencana mungkin dari bagian Yan Medward kita ini kan ada inovasi ya untuk melakukan pelayanan imunisasi tidak hanya anak ya, bayi anak mungkin sampai dengan dewasa, tapi dengan cara metode drive-thru. Mungkin sepertinya itu belum di Jogja, Jawa Tengah ini saya belum pernah dengar. Mungkin kalau kita melakukan inovasi itu bagus sekali ya, karena tepat di masa pandemi ini. Nah, satu kekhawatiran dok, biasanya kalau ibu-ibu atau orang yang melakukan vaksinasi itu yang mereka takutkan kan demam. Kalau kita mungkin tenaga medis, nakes, kita mengenal istilah KIPI ya dok ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kira-kira kalau misalnya nanti metode drive-thru vaksinasi atau imunisasi dilakukan, bagaimana pengawasan KIPI-nya itu? Artinya untuk yang sifatnya cepat ya. Mungkin sejak awal kan kita harus melakukan inform consent. Mungkin bisa kita manfaatkan IT ya dengan Google Form ya. Jadi dari Google Form tersebut sudah sebagai inform consent awal ya. Jadi nanti akan dikasih tahu bahwa dengan pemberian ini akan menimbulkan gejala-gejala atau komplikasi, sehingga itu sudah diingatkan sejak awal. Dan apabila memang membutuhkan resep paracetamol, insya Allah kalau paracetamol kan tanpa resep bisa ya. Sementara ini masih bisa, tapi nanti kita sebutkan pandukan untuk dosisnya seperti itu. Atau nanti pas pada saat misalnya dia akan diberikan pentabio, resiko tetap ada ya, panas. Jadi pada saat dia datang itu bisa kita langsung resepkan paracetamol dengan harapannya sudah diketahui berat badannya tadi. Cuma kesulitannya tadi kalau dia tidak ditimbang kan sulit ya. Jadi harapannya sudah ada data sebelumnya seperti itu. Kalau tadi kan terobosannya kayaknya lebih ke kombinasi ya dok ya. Artinya layanan imunisasi dan vaksinasi dengan metode drive-thru baik anak maupun dewasa ya kan. Kira-kira kalau yang umumnya dilakukan di rumah sakit kan biasanya pasien-pasien yang perlu akses vaksin yang primer ya kan. Vaksin-vaksin apakah yang di luar yang primer tapi tersedia di sini dok? Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum ada. Jadi masih karena terkait dengan harga dan ketersediaan sehingga dan prosedur terlalu sulit ya, sehingga sampai saat ini belum bisa disediakan. Bahkan yang simpel aja yang untuk menegakkan TBC salah satunya menggunakan mantok aja kan agak kesulitan. Gitu ya. Kesulitannya apa dok? Maksudnya kalau kesulitan untuk tahap penyediaannya ya. Jadi butuh proses. Jadi kalau di rumah sakit pemerintah itu kan memang prosesnya panjang ya. Jadi menyiapkan satu hal itu ada birokrasi. Iya betul sekali. Dulu ya. Kira-kira apa aja dok? Kalau misalnya nanti layanan dokter mungkin berencana ya. Atau ikut dalam tim perencanaan untuk menyediakan apa sih layanan-layanan vaksinasi apa yang bakal kita sediakan? Misalnya kayak tadi influenza yang saya bilang tadi untuk orang dewasa. Mungkin tambahannya untuk 2 tahun pertama ya, 3 tahun pertama itu selain tadi yang sudah di vaksin dasar yang ada itu kan, yang pertama sudah ada hepatitis B, sudah ada BCG, sudah ada pentabio, sudah ada polio dan sudah ada campak. Nah tambahannya adalah
pneumococcus PCV, kemudian influenza, kemudian di 1 tahun itu ada varicella, cacar air, kemudian ada Japanese encephalitis, kita nggak tinggal di Jepang, JE, ya. Kemudian mungkin bisa MR-nya di-upgrade, ada tambahan MAMS-nya atau apa namanya gondongan itu, MMR di 15 bulan apabila sudah mendapatkan MR di 9 bulan. Kemudian 2 tahun itu bisa nanti dapat hepatitis A, kemudian tipes, seperti itu. Nanti kalau yang di selanjutnya banyak itu, ada apa namanya HPV tadi, ada Dengue untuk demam berdarah. Dengue, betul, seperti itu. Ya mungkin harapannya nanti ada vaksin HFMD ini yang sedang dikembangkan. Jadi HFMD itu flu Singapura. Oh iya. Flu Singapura, hand foot mouth disease ya. Kemudian tadi COVID mungkin ya. Mudah-mudahan nanti Bio Farma bekerja sama dengan Cina nanti rencana akan melakukan uji fase klinis ke pasien ya. Harapannya bisa digunakan secara massal dan gratis ya. Kalau perlu itu juga dok, vaksin untuk meningitis meningokokus. Oh iya, ya kan? Betul. Itu kebetulan Middle East kan pandemis tuh. Belum masuk ini dok. Ternyata belum masuk di rekomendasi IDAI. Tapi itu perlu diketahui bahwa sebelum kita keluar kan, keluar negeri, persyaratannya salah satunya kalau mau naik haji kan katanya harus. Iya betul. Itu wewenangnya dokter karantina kesehatan pelabuhan. Kalau nggak salah 2 tahun ya dok ya? Iya. Sejak umur 2 tahun bisa ya diberikan dosis tunggal sampai usia 55 tahun. Bisa. Artinya single. Tapi rekomendasi dari Kemenkes itu bisa diulang. Artinya tidak berlaku lifetime, tapi ada kayak semacam dosis ulangan 3 tahun kalau nggak salah. Ya. Jadi vaksin untuk traveler terutamanya ya, yang mau pergi haji atau studi ke daerah Arab Saudi dan sekitarnya. Gitu dok. Terus kalau misalnya dokter kasih saran dong buat orang-orang yang mau ke rumah sakit, utamanya untuk vaksin dan lain-lain ya, termasuk tadi yang untuk tumbuh kembang. Kira-kira rumah sakit ini aman nggak sih dok? Kalau saya mau datang gitu kan? Kalau ini kan bicara tentang rawat jalan ya, jadi dari di rawat jalan itu nanti sendiri otomatis kalau kita membawa anak kita ke rumah sakit kan bisa dalam kondisi sehat tapi dengan tujuan yang lain atau dalam kondisi sakit ya. Kemudian pada saat itu kita sudah menyiapkan mungkin hand sanitizer ya. Atau kalau sampai di tempat rumah sakit bisa sudah disediakan cuci tangan ya, tangan, kemudian kalau bisa lengan panjang ya, kemudian menggunakan masker ya, wajib ya, diwajibkan. Sekarang aturan per Juli ini kalau nggak pakai masker ditahan itu KTP-nya ya. Kalau anak-anak nggak punya KTP, saya nggak tahu yang ditahan kakaknya mungkin ya, atau kartu anak gitu ya. Kemudian face shield kalau perlu ya, kemudian ya, nanti menyiapkan kejujuran apakah habis bepergian atau ada kontak dengan pasien COVID positif dan lain sebagainya, sehingga harapannya nanti sampai di rumah sakit ada tim screeningnya. Apabila dia screeningnya faktor risiko negatif kemudian tidak ada bergejala ke arah COVID, dia akan bisa jadi diberikan stiker hijau aman masuk ke IRJT, sehingga yang nanti datang ke poli tumbuh kembang tenang aja, insya Allah udah aman. Nanti kalaupun nggak aman itu nggak bakalan bisa masuk. Sudah ada mata-matanya di situ, akan diarahkan ke poli PE ya. Kalau misalnya bermasalah seperti itu, nanti kalau misalnya yang ke sana. Kalau misalnya semalam sebelumnya aman-aman aja, terus paginya udah niat mau ke sini, mungkin tadi udah siap-siap dikasih sodorin sama aplikasi untuk screening, ternyata sampai sini demam. Mendingan pulang atau lanjut? Kalau menurut saya, kalau dia memang punya faktor risiko, sebaiknya nanti ke poli khusus tadi, poli COVID tadi. Tapi kalau dia nggak ada faktor risiko, berarti kan dia tidak siap, tidak layak, masih masuk kontraindikasi untuk diberikan vaksinasi. Sehingga harapannya dia pulang saja, menunda untuk pemeriksaan. Sehingga harapannya 1-2 minggu kemudian baru diulang vaksinasinya, atau arahnya dari pemeriksaannya diganti, jangan poli tumbuh kembang tapi poli anak, atau dia tetap ke poli tetapi tidak dilakukan imunisasi tetapi dilakukan pemeriksaan karena kondisinya sakit, sehingga diobati lebih dulu. Seperti itu. Masyarakat kan sekarang ada juga yang sudah mulai ngerasa relaksasi ya kan, PSBB udah mulai dilonggarkan, aku bisa ke rumah sakit. Tapi ada beberapa kelompok masyarakat mungkin yang udah deh ngeri ke rumah sakit, toh anak juga dapat ASI, toh anak juga kita kasih madu sama habatus sauda aja deh, biar daya tahan tubuhnya atau imunnya baik. Itu bisa nggak dok semacam itu? Ya, itu sudah banyak penelitiannya ya. Jadi tentang kemanfaatan dari vaksin itu udah jelas sekali ya. Kita lihat dulu udah ada variola, ada
dulu terkena polio jenis tipe 2 sudah hilang dan lain sebagainya, sehingga dengan sudah ada buktinya pencegahannya sejak dahulu kala. Dengan contohnya yang paling simple aja yang benar-benar saya ikuti itu adalah selama saya sekolah itu dulu ada namanya MR. Waktu saya 2012-13 itu banyak sekali saya ketemu anak-anak dengan congenital rubella syndrome. Jadi ibu yang rubella, anaknya terkena rubella, cacat ya, cacat kan? Ya. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Tapi setelah dilakukan pemberian vaksin sejak 2017 di Jawa, kemudian 18 di luar Jawa, kemudian 19 di seluruh Indonesia, jumlahnya luar biasa menurun. Mungkin Dokter Luki sendiri mungkin sudah nggak pernah lihat lagi pasien-pasien. Kita tahu sendiri dengan anak itu mengalami kecacatan, otomatis dia kan harus dioperasi. Kalau ada hidrosefalus harus dioperasi, kataraknya harus dioperasi, jantungnya itu butuh biaya besar sekali. Ya. Dan anaknya juga tidak sempurna ya, otomatis seperti itu. Jadi harapan kita pemberian imunisasi ini adalah sangat penting. Bahkan di MUI juga menyebutkan bahwa vaksin ini adalah hukumnya wajib ya dan halal ya, sehingga harus diberikan karena tidak ada penggantinya seperti itu. Jadi Majelis Ulama saja sudah mensertifikasi halal Dok ya, untuk semua vaksin yang tersedia ya Dok ya. Ya, walaupun memang ada yang bersentuhan dengan babi, tripsin babi, tetapi dengan metode pencucian sampai dengan 7 kali itu sudah tidak bersentuhan lagi. Jadi hasil akhirnya bebas dari produk babi itu. Karena selama kita tidak bisa menggantikan katalisatornya itu, ya itu tidak bisa. Jadi dianggap sebagai kedaruratan sehingga itu dianggap aman ya, seperti itu dan halal bisa diterima. Sampai mungkin nanti ketemu katalisator yang bisa bekerja sejenis tapi bukan dari babi, mungkin baru bisa ya Dok ya. Tapi sementara ini berarti masih pakai. Karena dianggap ya mungkin menurut saya kalau babi kan sepertinya ini ya apa namanya hewan yang tidak baik, tetapi kan ternyata memang ada diciptakan Tuhan, itu ada manfaatnya juga. Seperti itu. Tapi bukan untuk dimakan kalau dari Muslim ya, seperti itu. Oke deh. Terus kalau misalnya ibu-ibu sekarang kan kalau misalkan bepergian, mungkin dokter kasih saran apa sih yang perlu dibawa, apa sih yang perlu disediakan. Artinya dia punya baby nih, dia punya balita. Ketika dia pergi, starter pack wajib apa sih yang ini pergi kemana dulu Dok? Kemana aja? Pergi ke mall ya Dok? Iya. Kalau sebenarnya kalau ini normal seperti ini saya tidak menyarankan ya, kecuali memang pergi ya di rumah aja. Kecuali memang pemeriksaan PCR kita itu sudah tinggi ya, sudah 30 kali lipat dari jumlah kasus. Yang kedua, kita zona hijau, tidak ada penambahan kasus, mungkin silakan. Nah itulah new normal baru bisa diberlakukan. Dengan new normal tadi kita nggak bisa seperti normal lagi ya, sehingga kita harus siapkan starter pack. Mungkin di tasnya itu udah berisi macam-macam ya, tisu, ganti bajunya, sarung tangan, mungkin terus hand sanitizer, sabun dan lain sebagainya. Kalau multivitamin itu perlu nggak Dok? Multivitamin yang kayak nambah imun gitu-gitu? Ya kalau selama ini kalau dari Ida itu yang disarankan kalau kondisinya sedang ini saja ngedrop ya. Tapi selama dia sehat sebenarnya dengan makan yang cukup, buah sayur itu saja sudah cukup. Seperti itu. Kalau misalnya anaknya nggak mau makan, cuma mau makan sufor misalnya, bisa nggak orang? Sufor? Sorry, makanannya nggak ada yang sama sekali, diganti sama sufor saja misalnya. Itu nanti topik yang berikutnya itu. Jadi itu nanti panjang pembahasannya, karena intinya kalau anak tidak mau makan tuh karena dua kesalahannya. Satu, anaknya sudah kenyang. Yang kedua, anaknya masakan ibunya non sewu tidak enak. Jadi itu ada pembahasan lagi. Kenapa dia tidak mau makan? Karena dia sudah kenyang dengan ASI atau suhor gitu. Jadi kalau untuk anak di atas 2 tahun atau di atas yang sudah bisa MPASI atau di atas 1 tahun itu 70% bahkan 100% adalah makanan seperti itu. Itu pembahasan berikutnya Dok. Iya Dok. Bahas tentang anak sebelum makan. Kita ngobrol santai sih Dok. Acara ini kan memang kita kemas dan kita desain bentuknya obrolan santai, tapi cukup informatif dan membahas isu-isu hangat yang ada di masyarakat, ya kan. Oke nih Dok, mungkin waktunya udah hampir habis ya Dok ya. Artinya mungkin dokter bisa kasih semacam closing statement Dok, pesan dan kesan ya untuk ibu-ibu dan mamah-mamah muda yang ada di luar sana yang ingin mengakses ke layanan kesehatan baik di luar Rumah Sakit Suraji maupun untuk di Suraji sendiri, bagaimana Dok? Ya. Intinya terapkan protokol ini ya, pencegahan infeksi COVID-19 ya.
apabila ada keluarganya yang memang bekerja di daerah yang berisiko, itu harus melakukan self assessment. Jadi menilai dirinya apakah bergejala atau tidak, karena dia yang bisa menilai. Apabila ada gejala silahkan periksa. Yang kedua, ya kalau untuk anak-anak kan dengan daya tahan tubuhnya tidak seperti dewasa, ya hindari keluar rumah ya. Kalau memang diperlukan karena sakit atau tadi mau imunisasi, karena kita mencegah vaksin, mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin itu harus keluar dengan menerapkan protokol pencegahannya, tadi bisa pakai masker, face shield, ya, hand sanitizer, kemudian cuci tangan. Habis keluar dari rumah silahkan ganti baju, cuci tangan terlebih dahulu, ganti baju, bahkan kalau perlu mandi seperti itu. Kalau bisa stay at home, biar kita saja yang bekerja, ya. Seperti itu. Kecuali kalau memang terpaksa ada sakit, ya. Tapi ingat ya, hati-hati kalau pada anak-anak sering saya temukan datang ke IGD itu kondisinya sudah berat. Jadi hati-hati, sebaiknya nggak usah takut ke rumah sakit ya. Kalau memang diperlukan, ragu-ragu silahkan diperiksakan. Karena untuk anak-anak itu agak berbeda sendiri. Ya. Oke. Seperti itu. Satu lagi dok, kalau misalkan orang-orang tuh banyak yang khawatir vaksin itu tadi masalah halal dan haram ya, tapi itu udah mungkin beres ya. Tapi ada lagi yang menganggap vaksin itu mahal. Menurut dok gimana tuh? Ya relatif ya, tergantung kemampuan masing-masing. Sehingga apabila memang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan vaksin sesuai kan ada rekomendasi IDAI, ada rekomendasi pemerintah. Sehingga apabila mampu ya silahkan tuh dipenuhi semuanya. Itu sangat bagus sekali, daripada kena sampai dengan komplikasi itu kan menimbulkan kerugian. Tapi ruginya sebenarnya sepertinya besar, tapi kesannya tidak besar, karena kalau sampai anaknya dirawat di ICU selama setahun kan itu besar sekali. Daripada cuma mengeluarkan sedikit. Tapi kalau bagi yang kemampuan keuangannya rata-rata, kemampuan perekonomian atau gaji UMR, ya sebaiknya dengan imunisasi sesuai rekomendasi pemerintah atau Kemenkes itu insya Allah sudah cukup ya. Jadi imunisasi bisa juga disebut investasi juga dok ya sebenarnya. Iya betul. Investasi sehat ikhtiar sehat ya. Sehat, karena sehat itu mahal memang. Seperti itu. Lebih baik sehat daripada sakit ya. Gitu. Ya oke dokter, terima kasih atas informasi dan keterangannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dok ya. Moga-moga kita dapat ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Saya Dr. Luki. Sampai jumpa lagi di Sojo Bahraji. Sampai jumpa.